Mbak Dia nih punya ceritanya masing-masing. Coba kita tanya sebenarnya autoimmune itu apa sih Mbak? Icip? Ya. Ya, sebenarnya autoimun itu eh, awamnya aja ya, itu adalah badan kita itu menyerang diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya orang bilangnya autoimun itu adalah kelebihan autoimunnya gitu, itu sebenarnya salah banget. Tapi lebih ke badan kita yang menyerang diri kita sendiri. Untuk orang-orang normal, biasanya ketika badan kita ada virus, ada apa namanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, biasanya badan kita akan coba untuk memproteksi diri kita sendiri dengan bakterinya itu misalnya diserang gitu ya. Sehingga begitu sudah selesai bakteri atau virusnya hilang, kalau untuk penyandang autoimun berlebihan penyerangannya. Jadi meskipun badan kita sehat, meskipun badan kita tidak ada virus atau apapun juga, dia akan tetap menyerang kita gitu. Spesifikasi apa gitu? Jadi basically autoimun sendiri itu terbagi ke dalam kurang lebih 150 jenis penyakit. Wow, banyak banget. Banyak 150. sekali. Mungkin bisa dikasih lihat slide yang keberapa gitu lagi, terus lagi, terus lagi, terus lagi, terus lagi, terus lagi. Nah, ini ada beberapa mungkin nggak tahu kelihatan apa enggak. Contoh dari jaringan-jaringan yang diserang oleh autoimun. Jadi pada intinya autoimun sendiri itu memang ada terdiri dari 150 sampai 180-an jenis, tapi intinya itu adalah peradangan dalam tubuh. Jadi setiap autoimun itu bisa terkena komplikasi. Jadi misalnya seperti saya ini penyandang IBD, inflammatory bowel disease, which is ada dua kategori, Crohn disease sama ulcerative colitis. Bedanya kalau Crohn disease itu peradangannya mulai dari di atas leher, saluran pencernaan awal sampai ke saluran terakhir pembuangan. Kalau untuk ulcerative colitis itu usus besarnya yang meradang. Jadi seluruh usus besarnya itu meradang. Nah, Sendiri yang myasthenia gravis itu apa Mbak? Myasthenia gravis itu salah satu autoimun yang berada di dua kaki kedokteran, ilmu kedokteran. Dia kita tentu berada di bawah ilmu imunologi, tapi kita juga bisa dihandle sama dokter syaraf tepi. Jadi kita itu komunikasi otot dan syaraf itu nggak baik. Jadi sehingga menimbulkan kelemahan pada otot. Kalau dari aku pribadi bisa dilihat dari mata atau beberapa di sini ada pasien myasthenia gravis lain, Mamida, Melina, halo. Yang Selamat datang Ibu. itu myasthenia gravis yang ciri utamanya itu myasthenia gravis itu sebenarnya penyakit udah lama banget. Kalau mau ngomongin masalah kelamaan ya. Salah satu contohnya Aristoteles diduga meninggal pun karena myasthenia gravis. Tapi balik lagi myasthenia gravis itu komunikasi otot dan syaraf yang kurang baik, imunitas antara komunikasi otot dan syaraf kurang baik, sehingga menimbulkan kelemahan pada otot-otot. Yang paling fatal itu kalau udah kena otot pernafasan. Kita bisa sadar banget, kita bisa komunikasi dengan baik, tapi kemampuan bernafas kita nggak bisa. Dibahas masalah symptoms dan juga cara melihat, ternyata ada cara yang ada di mata dan sebagainya macamnya. Mungkin bisa lebih jelaskan lagi sebenarnya seperti apa sih cara kita bisa mengindikasikan atau bisa mendeteksi dini tentang autoimun ini. Mungkin boleh dipresentasikan dulu dari materinya. Boleh, silakan. Christine baru ntar. untuk bagaimana mendiagnosa autoimun itu adalah perjalanan yang cukup panjang ya. Perjalanannya panjang sekali. Jadi autoimun ini sendiri bukan seperti penyakit yang misalnya kita tahu, oh ya ini flu langsung ketahuan, kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya kayak saya sendiri, contohnya IBD itu dibilang invisible disease karena secara fisik nggak kelihatan kalau saya ini sakit. Secara fisik tidak ada simptom-simptom tertentu yang membuat saya merasa aneh gitu loh. Caranya itu memang cukup panjang. Pertama kita biasanya keluhan itu harus kita aware, kita harus sadar bahwa ini nggak biasanya terjadi di diri saya. Yang kedua memang untuk autoimun itu ada beberapa cek darah yang harus dilakukan. Itu namanya ANA ya, biasanya kalau misalnya yang paling basicnya ya. Aku aja. Sebenarnya beda-beda sih. Memang pada akhirnya memang kita harus ke dokter, kita kasih tahu simptomsnya ke mereka. Nanti akan ada lanjutannya.
Kalau dibilang apakah ada dokter spesialis autoimun atau tidak, bisa dibilang sebenarnya tidak. Hanya tergantung dokter itu apakah cukup familiar dengan penyakitnya atau tidak. Tidak bisa mencapai tahap di mana dibilang bahwa itu adalah sembuh. Tapi yang bisa kita capai itu adalah remisi, yaitu meredam penyakitnya sendiri. Diharapkan bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana cara meremisinya adalah dengan cara hidup sehat sebenarnya. Nah, itu cukup membantu. Makanya kami-kami yang sudah mencapai remisi yang cukup panjang ini, kami mau memberikan satu harapan untuk para autoimun yang lainnya agar mereka tidak hopeless, tidak putus asa. Karena mereka bingung, obat tidak bisa disembuhkan, tapi ini sesuatu yang berkelanjutan, tapi tidak tahu juga bagaimana cara menanganinya, sehingga informasinya juga kurang, nggak tahu harus kemana, tidak tahu harus berbagi ke siapa gitu. Nah itu yang membuat orang-orang tuh jadi kurang semangat gitu. Sedangkan produktivitas kita itu tidak seperti orang biasa. Kalau misalnya orang biasa itu mungkin bisa bekerja selama 8-10 jam setiap harinya gitu. Untuk para penyandang autoimun, produktivitas kita terbatas sekali. 5 jam satu hari itu sudah maksimal buat orang yang tidak lagi remisi. Itu Autoimun itu ada di DNA kita masing-masing. Jadi semua yang punya penyakit autoimun udah ada bibitnya di diri masing-masing. Cuman bagaimana sampai autoimun itu keluar atau sampai pasti ada triggernya sampai autoimun itu hadir atau memperparah. Salah satu contohnya saya miastenia gravis, banyak yang kena di usia sudah senja. Tapi ada juga yang saya sudah kena dari usia balita. Itu triggernya itu masing-masing gitu. Tapi apakah bisa disembuhkan? Nggak bisa. Karena apa? Karena itu ada di DNA kita. Itu ada di garis keturunan kita. Kita nggak bisa ubah DNA kita itu sendiri. Kita nggak bisa custom DNA kita itu. Jadi kalau misalkan memang terkena autoimun itu udah, kalau dibilang suratan tadi karena memang udah dari garis keturunan gitu. Tapi balik lagi, bisa mencapai sebuah kondisi remisi. Karena autoimun itu sendiri pasti ada, kalau sebagai contoh pasti berteman dengan nama obatnya tuh corticosteroid, jenis corticosteroid. Itu obat dewa. Semua penyakit pasti jadi lebih enak kalau udah kena obat itu. Kalau di miastenia gravis sendiri ada satu obat, ada 3 garda pengobatan. Yang pertama itu mestinon. Ketika kita divonis miastenia gravis, hampir seluruhnya sudah stres karena dikatakan oleh dokter harus tidak boleh lepas obat seumur hidup. Bisa tanya pasien miastenia gravis yang di sini, pasti di tasnya ada obat itu. Lebih baik ketinggalan handphone daripada kehilangan mestinon, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sugestinya udah bisa kemana-mana. Dosisnya bisa macam-macam. Sekarang per butir lagi 13.000. Satu orang bisa minum 3 kali sehari, atau bahkan bisa 12 kali sehari. Kebayang gak sih itu berapa gitu kan. Udah itu dari segi ekonomi, dari segi badan, diterjang terus sama obat. Itu gimana, tapi karena statementnya dokter harus minum obat seumur hidup, itu kan yang bikin parah. Autoimun ya Kak. Sementara corticosteroid itu efek sampingnya, saya sendiri pernah ngerasain itu namanya luka saluran pencernaan, itu gak enak banget. Bisa menyebabkan keropos tulang ya Kak ya. Keropos tulang, rambut rontok, badan melar banget, moon face, muka jerawatan, bulat gak jelas.